Orbit Pro H2 dan TP-Link MR400. Kita akan uji di area yang blank sinyal, jaraknya kurang lebih dari 18 km dari sini, BTS besar, dengan menggunakan antena lock periodic Lintratek tinggi 11 meter dan kabel RG6 50 ohm. Oke, antena lock periodic Lintratek yang di atas ada dua, di bawahnya ini Huawei. Oke, yang paling atas adalah lock periodic Lintratek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV setelah beberapa hari offline karena kesibukan di kegiatan offline yang cukup banyak. Dan pada kesempatan ini karena kita berada di desa, di satu tempat di mana jaraknya cukup jauh, area blank sinyal, kita lakukan uji dengan menggunakan device yang pernah diuji. Sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat, apakah kita memilih TP-Link MR400 ataupun Orbit Pro H2 Huawei B530. Keduanya kita akan uji dengan menggunakan antena yang sama, sinyal Telkomsel di jarak BTS yang kurang lebih 14 km dari sini. Respon atau KPK-an atau receive sinyal 4G antara TP-Link MR400 dan Orbit Pro H2. Di area ini hambatan bukit kurang lebih 30%, karena kita sudah pernah ukur di video sebelumnya. Oke, sahabat, bagi sahabat yang bertanya cocok untuk game yang membutuhkan ping ataupun live streaming yang juga membutuhkan latensi yang bagus ataupun jitter yang bagus. Di antara kedua ini, Huawei B530 Orbit Pro H2 maupun TP-Link MR400 jarak jauh. Simak selengkapnya. Uji jarak jauh Orbit Pro H2. Oke, kali ini kita di band 8, frekuensi 900, karena band 1 dan band 3 sudah tidak terjangkau. Jadi kita ada pada band 8 di sliding 0395, 004, 012. Ini BTS-nya kurang lebih 14 km. Oke, terhubung dengan SSID dari 5 GHz Orbit Pro H2 dan kita langsung uji. Performa dari Orbit Pro H2 dengan antena lock periodic Lintratek. Tinggi antenanya kurang lebih 11 meter dengan kabel RG6 50 ohm. Dan inilah performanya, downloadnya di 1 Mbps saat ini. Dan jitternya 24 ms. Oke, unduhan 1,80 Mbps, sahabat. Oke, unduhan 1,80, unggahan 1,53. Pingnya 90 ms dan jitter 24. Oke, kita masih terhubung dengan Pro H2. Kita uji yang kedua. Jadi perbandingan pada saat berada pada BTS yang terjauh. Inilah performanya. Band 8, jaraknya 14 km. Oke, 0,80 di unduhannya dan unggahannya yang sempat satu saat ini. Ini lampu padam sehingga BTS pertama, kedua yang di dekat di sini tidak bisa di off semua, tidak bisa on. Oke, kita akan pindahkan ke TP-Link MR400. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi tether dari TP-Link untuk mendeteksi band frekuensi yang on, dan saat ini hanya di band 8. Sahabat bisa lihat band 8 di aplikasi tethering dan kita sudah langsung save di sini. Oke, aktif di band 8, 4G only, dan apakah ada koneksi internet atau tidak nanti kita akan uji. Oke, sekarang kita di TP-Link dengan antenanya kita sudah pindahkan, dan di Orbit Pro H2 sudah tinggal pigtailnya, dan sekarang dapat satu bar di luarnya dan kita akan uji. Kita terhubung dengan TP-Link 5G ini
sama-sama 5 GHz dan tidak ada layanan pada kartu SIM. Ada 2 kartu SIM yang digunakan dan tidak ada layanan. Oke, kita langsung uji performa TP-Link MR400 di area blank 4G atau memang blank sinyal 4G di area di sini, dan pingnya 87 di uji yang pertama ini. Kali ini di downloadnya juga 0, sahabat. Dan kita lihat uploadnya, sahabat. Unduhan 0,46, ping 87 ms, jitter 11, dan di sini oke, sudah out lagi. Kita coba uji lagi, sahabat, di TP-Link MR400. Oke, sudah jalan. Jadi benar-benar low sinyal area blank antara TP-Link MR400 dan Orbit Pro H2. Jadi beberapa kali uji ini di Orbit Pro H2 masih bisa mendapatkan uploadnya. TP-Link sulit untuk mendapatkan upload ini. Di jarak kurang lebih 14 km dengan TP-Link MR400. Uploadnya juga 0, sahabat. 0,12. Upload dan download masih unggul di Orbit Pro H2. Kita masih terhubung di 5 GHz dari TP-Link, dan kita uji yang berikut untuk memastikan performa dari TP-Link MR400. Oke, pingnya semakin melonjak naik. Saat ini di 259 ms. Downloadnya juga tetap kecil dibandingkan dengan Orbit Pro H2, dan di 0,33 download, dan uploadnya yang juga kecil, bahkan sempat tidak jalan. Jadi secara keseluruhan performa di Orbit Pro H2 dengan antena yang sama, tinggi yang sama, BTS yang sama, itu masih lebih unggul Orbit Pro H2. 0,33, pingnya yang anjlok di 259 ms, unduhan 0,33 dan unggahan 0,18. Inilah TP-Link MR400 dengan antena dan pigtail yang sama. Oke, sahabat semua, itulah performa antara keduanya, MR400 dari TP-Link dan Orbit Pro H2 ini dari Huawei B530. Untuk area yang blank sinyal sudah tentu lebih unggul Huawei Orbit Pro H2. Sudah terbukti bahwa performanya sedikit lebih unggul dibandingkan dengan TP-Link MR400, dan jitter dan ping atau waktu delay-nya pun masih lebih unggul dibandingkan TP-Link MR400. Untuk area yang di bawah 10 km kita pernah menguji di 12 km. Untuk area yang 12 km kita sama-sama lock pada band 1 dan keduanya berperforma baik. Bahkan lebih unggul MR400 karena ada posternya. Yang ketiga, jika digunakan pada BTS dengan 4G Plus atau 4G Advanced atau yang support 2CA, maka sudah tentu di Orbit Pro H2 support 2CA. Akan tetapi jika di 4G yang biasa atau tidak support 2CA, maka MR400 nampak posternya atau daya performa dari MR400 cukup lumayan dibandingkan dengan Orbit Pro H2. Jadi kalau BTS dekat, sama-sama 4G bukan 4G Plus, maka TP-Link MR400 di live streaming maupun di YouTube dan juga game ini sangat lebih unggul dibandingkan dengan Orbit Pro H2. Itu khususnya di area yang bukan 4G Plus dan juga bukan area yang sulit sinyal. Akan tetapi di 4G Plus dan area yang sulit sinyal maka tetap unggul Orbit Pro H2. Support terus Munir TV dan Munir TV 2ND. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.